Kembali lagi ke pelajaran PJOK memasuki minggu yang ke-8. Kali ini kita masih membahas soal menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV AIDS part 2. Mantap ya part 2, kayak Twilight. Pertama yang akan kita bahas adalah gejala penularannya. Gejala itu apa? Gejala itu adalah kondisi yang kelihatan yang menunjukkan bahwa kita sedang mengidap penyakit itu. Semoga bukan kita sih. Jadi sang penderitanya. Oke, ini adalah tahap yang pertama, tahap-tahap di mana sang penderita baru aja terkena penyakit ini. Jadi ada 5 gejala yang dasarnya, ada demam, lemah dan lesu, nyeri sendi, batuk, dan juga nyeri tenggorokan. Nah, gejala-gejala ini hanya berlangsung selama beberapa hari aja dan nanti akan hilang dengan sendirinya. Ini tahap yang pertama. Setelah tahap pertama ada gejala lanjutannya. Ini di periode setelah si gejala yang pertama. Nanti di belakang akan dijelasin dengan lebih jelas. Nah, di gejala lanjutan ini demamnya jadi berkepanjangan, guys. Jadi bisa sebulan terus-terusan demam, gak berhenti-berhenti. Lalu ada juga penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 hari. Itu sangat gede banget. Terus ada tubuh jadi lemah sampai aktivitas kita sehari-hari terpengaruh saking lemahnya si tubuh. Terus ada pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha dan juga ketiak. Terus ada diare-diare tanpa sebab, jadi kita nggak tahu. Kayaknya kita makan baik-baik aja tapi mulai diare. Lalu ada batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Jadi ada demamnya juga, ada batuk sama sesak nafasnya juga. Terus juga yang terakhir ada kulitnya gatal dan bercak merah timbul, bercak merah kebiruan. Setelah tahap pertama dan tahap lanjutan, inilah tahap terakhirnya, yaitu adalah gejalanya si penderita AIDS. Kenapa disebut gejala penderita AIDS? Karena kita tahu penderita AIDS adalah orang yang terkena virus HIV dan sudah terkena dengan penyakit lain. Jadi ini udah di tahap akhirnya. Di mana sang penderita AIDS itu gejalanya adalah udah berat. Jadi ini yang bisa life threatening, yang mengancam nyawa mereka. Yaitu bisa radang paru-paru, ada radang saluran pernafasan, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, bisa juga kanker kulit, dan juga ada TBC, tuberkulosis, itu di gangguan di paru-paru juga. Lalu ada gangguan susunan saraf. Nah, ini mungkin nggak serta-merta semuanya secara sekaligus, tapi ini adalah yang udah dari para ahli diberitahu bahwa ini adalah gejala-gejalanya ketika udah mengidap penyakit AIDS ini. Nah, umumnya penderita AIDS itu akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah terkena gejala-gejala ini. Tapi itu kembali lagi ke kondisi individunya. Sekarang kita masuk ke fase perkembangan HIV di dalam tubuh manusia. Jadi ada fase-fasenya di mana virus ini berkembang di tubuh kita sampai akhirnya bisa menyebabkan HIV/AIDS. Oke, bukan di tubuh kita sih, tapi saya kasih contohnya, ambil katanya kita aja supaya lebih relate, supaya kita lebih bisa mendalami. Oke, yang pertama ada window period, fase disebutnya fase jendela. Ini adalah fase awal-awal di mana gejalanya flu, demam ringan, lemas, atau nggak ada gejala sama sekali bahkan. Ini jangka waktunya terjadinya si flu dan lain-lainnya itu 2-4 minggu. Periodenya itu awal-awal setelah terkena HIV, jadi 3-6 bulan. Nah, di saat ini tubuh kita itu belum membentuk antibodi yang melawan HIV-nya. Jadi ketika dites, karena yang dites itu biasanya antibodi kita, ketika kita dites itu hasilnya masih negatif, kita kelihatannya belum terkena, padahal ini udah bisa aja kita udah kena. Nah, di saat ini bahayanya adalah waktu di fase ini, walaupun kita terlihat baik-baik aja, tapi udah bisa menularkan virusnya ke orang lain. Mirip-mirip sama corona, baik-baik aja, tapi ternyata udah bisa menularkan ke orang lain. Lanjut ke fase yang kedua, asimptomatik. Di sini nggak ada gejalanya, ini fase yang kelihatan baik-baik aja. Ini bisa berlangsung 3-10 tahun. Jadi baik-baik aja ya, kelihatannya 10 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 8 tahunan. Ini terjadi setelah si fase window period itu. Nah, di sini adalah ketika limbosit kita atau si CD4 itu mulai menurun karena mulai dirusak, mulai dihancurkan oleh si virus HIV-nya. Ada kadang ada keluhan di kelenjar getah bening. Kelenjar ini adalah yang memproduksi sel darah putih kita. Selanjutnya ke fase yang ketiga, simptomatik. Di sini gejala ringan namun nggak mengancam nyawa. Berat badan turun drastis, demam lebih dari sebulan, lelah berkepanjangan, dan lain-lain sebagainya. Ini terjadinya variatif waktunya, mungkin di 3-10 tahun itu. Nggak mungkin sih selama itu, jadi mungkin tergantung orangnya kembali. Terus ini biasanya 5 tahun setelah terkena, baru ini mulai terjadi. Nah, mulai ada dermatitis di kulit, infeksi di mulut, lidah dilapisi lapisan putih, ada herpes, dan lain sebagainya. Terus makin parah ketika si limbositnya di bawah 200.
Yang terakhir adalah AIDS. Ini fase yang paling terakhir, yang paling berbahaya. Ini yang tadi kita udah bahas juga di gejala AIDS. Di sini ada radang paru-paru, jamur, kanker kulit, TB, dan lain-lain sebagainya. Ini terjadi 7-10 tahun sejak terkena HIV-nya. Dan ini bisa terjadi kurang lebih 2 tahun. Karena biasanya setelah ini terjadi, pasiennya, penderitanya akan meninggal atau wafat. Di sini terjadi penyakit akibat infeksi oportunistik, gangguan syaraf, demensia. Demensia itu gangguan mental. Terus ada hilangnya kemampuan melihat dan lumpuh. Apa itu infeksi oportunistik? Itu ada di buku kalian. Tapi oportunistik itu diambil dari oportunis. Oportunis itu artinya mengambil kesempatan. Jadi ini adalah ketika virusnya mengambil kesempatan dan dia udah menghancurin semua antibodinya sehingga sel darah putih kita udah nggak bisa ngelawan. Sampai akhirnya timbullah penyakit karena kita udah nggak bisa ngelawan lagi. Itu dia yang disebut dengan infeksi oportunistik. Nah, meskipun tadi saya udah jabarin beberapa waktu, periode mengenai terjangkitnya dan lain-lain sebagainya, tetapi cepat atau lambatnya perkembangan virus HIV ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti riwayat medis, status imunitas, infeksi lain, perawatan, gizi, kebersihan, kelembaban, dan pola makan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi gimana sih penyebaran si virus ini dalam tubuh. Jadi itu yang tadi itu hanya rata-ratanya, bukan menjadi patokan udah pasti segitu. Sekarang kita akan membahas perilaku apa aja sih yang resikonya tinggi terhadap seseorang bisa terkena HIV/AIDS. Yang pertama, orang yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual itu jelas karena sangat tidak disarankan ganti-ganti pasangan karena kebersihannya tidak terjaga, terus juga penyakit-penyakit dari orang-orang itu kita nggak pernah tahu, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada pekerja seks komersial atau PSK. Pekerja seks komersial ini bisa perempuan, bisa juga laki-laki, nggak memandang gender. Ini juga masih berhubungan dengan poin yang pertama, karena dia berganti-ganti pasangan, maka dia punya resiko yang tinggi untuk terkena HIV/AIDS. Yang ketiga adalah orang yang melakukan hubungan seksnya nggak normal. Ada oral, ada anal, ada homoseksual atau biseksual. Oral itu hubungan seks lewat mulut, anal itu lewat lubang dubur atau lubang pupup kita. Homoseksual itu sesama jenis, atau biseksual itu orang yang berhubungan seks dengan laki-laki atau wanita. Jadi dua-duanya semuanya disikat, istilahnya gitu. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan resiko yang tinggi? Karena hubungan seks yang nggak normal ini biasanya kebersihannya itu nggak jelas. Jadi hakikatnya kita udah melakukan hubungan seks yang benar itu dengan antar kelamin dengan kelamin. Sedangkan yang nggak normal ini itu di mulut, terus di lubang pupup, itu semuanya itu nggak jelas kebersihannya, dan itu bisa menyebabkan adanya timbulnya penyakit-penyakit, virus-virus, serta bakteri juga. Yang terakhir, ada di pengguna narkoba yang menggunakan suntikan. Kemarin saya udah sempat bahas, bukan cuma pengguna narkoba sih, jadi bisa aja tato, pokoknya semua yang menggunakan satu jarum suntik yang sama untuk ganti-ganti orang, itu punya risiko yang tinggi. Oke, sekarang kita akan membahas hal-hal yang tidak menularkan HIV. Yang pertama, bersenggolan dengan pengidap. Bersenggolan nggak apa-apa ya. Lalu berjabat tangan, nggak apa-apa juga. Asalkan tidak ada luka. Sama-sama dari kalian nggak ada luka satu sama lain, jadi nggak ada darah yang terkucur dan sama-sama menempel karena itu virusnya ada di darah kita. Lalu yang ketiga ada penderita AIDS batuk atau bersin. Beda sama corona, kalau corona Hashim semuanya bubar. Kalau ini penderita AIDS itu batuk atau bersin tuh nggak ngaruh, kita nggak bisa tertular. Lalu ada berenang di kolam yang sama, itu nggak ngaruh. Menggunakan toilet yang sama pun nggak ngaruh. Lalu ada melalui gigitan nyamuk atau serangga. Jadi ada mitos-mitos, oh bisa terkena HIV lewat gigitan nyamuk atau serangga. Nggak, itu nggak benar. Mungkin kemungkinannya sangat kecil-kecil banget, tapi sampai bisa dikatakan itu tidak benar. Oke? Nah, hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan si AIDS secara total. Tapi ada beberapa obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan virus HIV dan dengan mencegah komplikasi virus tersebut dan memperbaiki fungsi tubuh penderitanya. Yaitu bisa kalian lihat sendiri azidotimidin atau AZT, dideoxysonin, dideoxinosin, DDI, oke. Ya itu kalian bisa baca. Terus ada dideoxytidin atau DDC, dan ini adalah obat yang hanya menghambat.
Jadi mungkin memperpanjang umur penderita 1-2 tahun. Jadi ini sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai obat penyembuh, tapi hanya obat yang diberikan supaya tubuhnya itu bisa melawan si virus ini tanpa ada jaminan bisa sembuh sepenuhnya. Kesimpulan dan pencegahannya, simpulannya adalah kita sudah memahami, sudah mempelajari selama 2 minggu soal HIV/AIDS itu seperti apa, bagaimana dampaknya terhadap manusia, prosesnya terjadi gimana, seberapa menderitanya, dan hingga akhirnya bisa menyebabkan kematian. Dan pastinya kita nggak ada yang mau dong terkena virus ini, jelas. Nah, untuk menghindarinya atau untuk mencegahnya, caranya adalah yang pertama jauhi seks bebas, pergaulan bebas. Jaga deh diri kalian sampai kalian nikah nanti. Hadiahkan diri kalian ke pasangan kalian ketika kalian nikah nanti. Itu adalah salah satu cara untuk menghargai dirimu. Kontrol dirimu, jangan terbawa hawa nafsu, jangan terbawa akal bulus lelaki ataupun perempuan-perempuan di luar sana yang manis di bibir doang. Selain itu juga kalian hindari narkoba, hindari penggunaan jarum suntik yang dipakai berulang-ulang, gak usah sok-sokan tatoan, belum umur kalian. Kalaupun nanti kalian udah tua, udah gede, tatoan pun pastikan tolong itu si jarum suntiknya bersih, tapi saya juga nggak nyaranin. Dan intinya adalah menjaga dan mengontrol diri kita, memperkuat keimanan kita juga, jaga hubungan dengan Tuhan supaya kalian dikuatkan secara mental, jadi nggak mudah goyah, nggak mudah terbawa hal-hal yang aneh-aneh dan hal-hal duniawi lah. Oke, itu intinya. Sekarang kita akan membahas soal tugas. Tugas untuk minggu ini adalah merangkum, guys. Jadi ada 2 materi yang harus kalian rangkum. Yang pertama adalah si perjalanan HIV/AIDS dalam tubuh manusia. Bisa dilihat di halaman 245 sampai 247. Cuman yang 247 bagian atasnya aja. Jadi yang fasenya yang ke bawah itu tadi udah kita bahas, gak perlu lagi. Terus juga rangkuman yang materi yang kedua adalah halaman 253 sampai 255. Itu tentang tes AIDS. Bagaimana cara ngujinya dan lain-lain sebagainya. Tolong rangkumlah itu, gunakan kata-kata kalian sendiri sejelas-jelasnya, sesimpel mungkin dan sebaik mungkin. Sesimpel itu sesederhana mungkin, bukan berarti singkat, tapi nggak jelas. Tapi kalian bikin itu simple, gampang dimengerti, tapi itu jelas. Itu intinya. Gak perlu panjang karena kita merangkum, tapi nggak yang juga pendek banget sampai kita nggak ngerti apa aja sih yang udah dibahas di dalamnya. Poin-poin yang penting jangan sampai hilang. Oke, tolong kerjakan di Word atau ditulis tangan buat yang gak ada Word. Lalu disubmit ke Google Classroom. Oke, sampai sini saja. I'll see you next week. Peace.